Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, jumpa lagi di Agus Parawansa Channel, tutorial audio, video, foto, dan sekilas info. Oke sob, bagaimana kabar sobatku semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Dan kali ini saya akan kembali berbagi tentang tutorial video. Pada sebuah video, kalau kita ingin menyertakan sesuatu ya, tanda panah, penunjuk pada objek di video kita, banyak praktisi yang bilang itu dengan istilah motion tracking. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang motion tracking. Bagaimana cara kita membuat motion tracking ini tetap menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2019. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Contohnya yang seperti ini. Oke sob, kita lanjut ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana motion tracking itu kita berikan pada salah seorang pemain di antara beberapa pemain yang sedang bermain futsal ini. Pemain yang bajunya biru ini, kita kasih tanda misalnya player one. Coba kita perhatikan. Oke, nah dia akan mengikuti kemanapun pemain ini bergerak. Nah, itulah yang dimaksud dengan motion tracking. Nah, bagaimana caranya? Oke, caranya mudah banget sob. Kita buka aja project Adobe Premiere-nya ya. Nah, oke sob, sekarang kita sudah berada di project videonya. Kita mulai yang pertama dengan mengimport grafik atau gambar yang kita gunakan sebagai penanda. Di sini bisa langsung kita import aja. Kita masuk ke directory tempat kita menyimpan grafiknya yang akan kita sertakan. Misalnya ini player one. Nah, kita open di sini. Sudah ada layernya menjadi tracking dari motion ini. Oke, untuk menghilangkan latar hitamnya seperti biasa, kita bisa masuk ke video effects, kemudian kita buka keying, kemudian di dalam sini kita pilih luma key seperti biasa, kemudian kita tinggal drag aja ke shape ini. Nah, secara default itu dengan setting luma key-nya, threshold, dan cut off secara default dia sudah bisa menghilangkan latar hitamnya. Ini sudah cukup. Kemudian tinggal kita sesuaikan besarannya saja lewat scale. Scale-nya bisa kita rubah besarannya sesuai yang kita inginkan ya sob. Ya, seginilah besarannya cukup ya. Nah, setelah kita sesuaikan besarannya, kita tinggal ikuti ke arah pemain yang kita inginkan. Misalnya ini tadi pemain yang berbaju atau berkostum biru Tosca ini ya, kita ambil. Ini adalah frame pertama. Oke, kita perbesar dulu. Untuk mempermudah gerakannya, kita deteksi ya. Nah, seperti itu. Oke. Setelah kita tempatkan di mana posisi yang kita inginkan, misalnya kita ambil patokannya di atas kepala, seperti ini ya. Di atas kepala pemain ini, kita tempatkan shape-nya. Baru kita ikuti gerakannya dengan memberi tanda juga marking pada positionnya, pada dua titik yang di position ini. Nanti kita beri keyframe di setiap pergerakan. Oke, misalnya ini frame yang pertama, kita geser saja. Nah, masih sekitar di situ. Kira-kira kalau perubahannya itu jauh, baru kita geser shape-nya ya. Oke, masih ada, masih bisa, masih sesuai. Nah, di sini agak turun, pemainnya agak turun dan berjarak. Tadi jaraknya lebih dekat dari ini ya. Kalau gitu, di sini kita turunin aja shape-nya dengan motion di posisi yang di sebelah kanan. Nah, kita turunkan seperti ini. Nah, oke, kira-kira seperti itu lagi ya, mendekat ke bagian kepalanya. Udah, kita beri tanda position. Nah, di sini sudah terbentuk keyframe, satu keyframe di sini. Oke, dan seterusnya. Kita akan buat lagi, kita coba geser lagi beberapa frame ke depan. Masih dekat, masih tidak perlu kita geser. 5, nah di sini agak turun lagi. Agak turun di sini. Nah, di sini bisa kita turunin lagi shape-nya untuk kita atur motion-nya. Posisinya yang di sebelah kanan kita rubah untuk menurunkan shape-nya seperti itu. Nah, kita agak dekatkan lagi ke bagian kepalanya. Nah, seperti itu. Sudah tertanda otomatis ya, keyframe-nya sudah ada. Nah, kemudian kita telusuri lagi, geser frame-nya terus. Nah, ini sudah agak naik. Dia agak bersentuhan. Tadi kita patokannya jangan sampai tersentuh ya, ada sedikit jarak, maka ini kita naikkan aja. Nah, dan seterusnya ya sob. Ya, nah itulah yang terakhir.
Oke, sampai di frame terakhir. Coba kita cek awal, demikian keyframe yang sudah ada juga sudah terbentuk pada tempatnya dengan penandaan yang sudah kita beri tadi untuk tracking pergerakan dari objek ini. Oke, coba kita preview dari depan. Nah, begitu sob, simple dan mudah banget membuat motion tracking di Adobe Premiere Pro CC 2019 ini. Dan untuk penggunaan shape sebagai penanda, shape ini saya buat sendiri di Adobe Photoshop. Kalaupun kita ingin mengimpor gambar-gambar yang lain juga bisa, dengan mudah kita juga bisa memasukkannya ke dalam project video kita. Oke sob, demikian dulu yang bisa saya sharing kali ini, tutorial video bagaimana cara membuat motion tracking di Adobe Premiere Pro CC 2019. Harapan saya semoga bermanfaat dan terima kasih untuk like, komen, dan subscribe sobatku semua di Agus Parawansa Channel. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan, berbagi kebaikan akan mendapatkan kebaikan, insya Allah. Amin. Wassalamualaikum and see you.